Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan pelantikan DPP Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beserta sahabatnya. Yang terhormat para yai, para sepuh, para gus-gus yang saya cintai, yang terhormat Bapak Sekjen dari DPP Garda Wali Songo, Bapak Kiai Haji Eko Ahmad Yes. Selamat datang di Kota Banyuwangi. Yang terhormat Bapak-bapak dari jajaran kepolisian juga dari TNI, terima kasih atas kedatangannya dan supportnya kepada kami. Yang terhormat saudara-saudara pengurus dan anggota Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan sumbangsih dari saudara-saudara semua. Juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu kami dari awal hingga terlaksananya acara ini. Perlu kami sampaikan, padepokan kami ini berdiri baru 4 hari. Itu pun beratapkan terop punya Bapak RT. Itu kami ucapkan terima kasih untuk Bapak RT 1 RW 3, juga Bapak RT 3 RW 2. Terima kasih Pak. Selain itu, kami minta untuk seluruh pengurus dan anggota Garda Wali Songo, mari kita tetap semangat, rapatkan barisan, berjuang bersama pemerintah, juga bersama bapak-bapak untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Yang intinya, mari kita wujudkan kemaslahatan untuk masyarakat, khususnya Banyuwangi, Indonesia pada umumnya. Seperti visi misi dari Garda Wali Songo, yaitu Rakso Budaya Nusantara, NKRI harga mati. Terus itu kami minta untuk pengurus dan anggota Garda Wali Songo, jangan pernah menyerah. Seperti moto leluhur kita, lamun ngambau segoro gedeg sempuyung tang kena Bali, joyo sakti bumi belambangan. Siapa ya? Garda Wali Songo. Pancasila. Harga mati. Siapa kita? Garda Wali Songo. Pancasila. Saya. NKRI. Siapa ya? Garda Wali Songo. Pancasila. NKRI. Harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada yang kurang Pak ya? Mohon dimaaf bila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Maklum, dimaklumin. Kami sampaikan terima kasih. Untuk acara yang keempat, yaitu sambutan dari Bapak Sekjen DPP Pusat Garda Wali Songo sekaligus pelantikan. Kami mohon Kiai Haji Eko Ahmad SE kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis makan belum? Wis. Pantes gimana nih Pak Ketua belum makan? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, wabil khusus Dewan Kasepuh Gus Fikri yang telah hadir di tengah-tengah kita semuanya, yang pengurus DPP Garda Wali Songo, Wakil Panglima yang turut hadir, yang kebetulan beliau juga domisili di Banyuwangi, Wakil Panglima DPP Garda Wali Songo. Perkenalkan, tepuk tangan semuanya. Kemudian Ketua Dewan Penasehat dan sekaligus anggota Kasepuhan, saudara saya Gus Sukri Rahmat Sukri dan Gus Dirhamul Haikal. Alhamdulillah malam hari ini, siang hari ini kita semuanya bisa berkumpul semuanya, dan para kiai, para sesepuh yang hari ini juga turut hadir, juga musbida yang saya semalam sudah bertanya kepada Ketua DPC, Bupati diundang nggak? Sudah. Kemudian Kapolres diundang nggak? Sudah. Kemudian Kodim diundang nggak? Sudah. Nah, alhamdulillah sudah semua. Perkara yang hadir itu adalah utusannya, nggak masalah. Artinya kita semuanya musbida melalui Pak RT, Pak RW, Lurah, mudah-mudahan hari ini hadir semuanya mewakili untuk menyaksikan kita semuanya bahwa hari ini Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi hadir dan ikut serta membangun Kabupaten Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu rahimakumullah, kita berkumpul berserikat ini sebenarnya menjalankan satu ayat dari Al-Qur'anul Karim yang tentu kita semuanya perlu mengingatnya. Ayat tersebut jelas-jelas muncul sudah 1446 tahun yang lalu. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk hidup itu memang betul-betul menjadi petunjuk kita untuk bagaimana melangkah dalam kehidupan modern ini. Tentu kita sudah tahu bahwa kehidupan modern seperti ini, tantangan negara, tantangan bangsa dan negara ini tidak main-main, termasuk akidah, termasuk budaya, termasuk ekonomi yang sekarang ini kita semuanya harus sadar dan paham bahwa leluhur kita, khususnya wong Osing, wong Blambangan, wong Banyuwangi, itu telah lama memberikan petunjuk-petunjuknya, utamanya perjuangan para wali songo yang telah membebaskan kita dari belenggu kebodohan, dari belenggu kemaksiatan, dari belenggu jahiliyah. Bangsa kita ini dibebaskan dengan peradaban yang telah dibikin oleh para wali songo. Maka Garda Wali Songo ini hadir di tengah-tengah
semanut-manutnya sistem yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya pada persoalan nasab, tapi juga nasib bangsa Indonesia. Maka pentingnya kita hadir, pentingnya kita ada itu adalah bagian dari kesadaran sebagai keturunan dari leluhur-leluhur yang soleh, leluhur-leluhur yang sudah betul-betul ihdinas siratal mustaqim, yang telah betul-betul mendapatkan nikmat. Maka kita sekarang ini sedang mengikutinya, yaitu para wali songo. Wali songo sesungguhnya bukan sosok. Wali songo itu adalah sebuah sistem di mana beliau-beliau yang ada di dalam sistem itu membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk betul-betul baldatun thayyibatun warabun ghafur. Maka kehadiran panjenengan semua ini mungkin dianggap kecil oleh orang-orang yang kuat, mungkin dianggap remeh oleh orang-orang yang berkuasa. Tetapi ingat, sesuatu yang kecil dengan kesadaran bahwa satu-satunya penguasa adalah yang maha besar, maka yang kecil ini pasti akan membesarkan sesuatu yang dikuasai oleh yang maha besar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, panjenengan semuanya harus bangga bahwa perjuangan Wali Songo sesungguhnya tidak pernah berakhir. Sampai hari ini Wali Songo itu dianggap tidak ada. Yang ada mistisnya, yang ada cerita horornya, cerita kekuatannya. Tidak pernah ada orang-orang mau belajar bagaimana Wali Songo membangun tata negara, bagaimana Wali Songo membangun tata ekonomi, bagaimana Wali Songo membangun tata pengetahuan, dari mulai pengetahuan tentang maritim dan pengetahuan tentang agraris. Bentangan Kabupaten Banyuwangi ini dari mulai laut sampai gunungnya itu semuanya sudah tertulis dalam sebuah manuskrip yang ada di Sunan Giri. Itu kita temukan sesungguhnya. Maka kehadiran Garda Wali Songo ini penting untuk panjenengan yakini dan menjadi harapan kita semua bahwa Garda Wali Songo ini bisa bersama-sama pemerintah untuk kembali melihat peradaban leluhur kita dulu itu sungguh sudah besar. Nah, kenapa kok kita sekarang gak besar-besar? Karena lupa dengan yang maha besar, karena lupa dengan bagaimana kesadaran transenden bahwa Allah yang maha besar ini menjadi inspirasi untuk kita membangun negaranya, membangun kabupatennya dengan kearifan lokal. Maka kita kebanyakan teori-teori yang datang dari barat, lupa dengan teori-teori leluhur. Kalau leluhur Banyuwangi ini sebenarnya menghadapi segala sesuatu itu mudah. Kalau BNPB dengan situasi katakan udan salah mongso itu pakai rekayasa cuaca, tapi wong Banyuwangi itu enggak pakai rekayasa cuaca, pakainya doa, pakainya syariat wong Banyuwangi. Cuman hal seperti itu kalau kemudian tidak ditularkan, maka dikiranya kita itu nggak punya teknologi, padahal teknologi wong Banyuwangi itu sangat dahsyat. Saya kebetulan menjadi sekjen DPP Garda Wali Songo, sekarang menetap di Cirebon. Pulau ini aslinya ya wong Banyuwangi, wong Pusing. Makanya saya kembali ke tanah kelahiran saya sendiri
dan guru-guru saya juga banyak yang ada di Banyuwangi yang membentuk personality diri saya sehingga saya sampai bisa mengkoordinasikan seluruh jaringan ulama di Nusantara untuk bisa bersama-sama membangun peradaban, khususnya peradaban dari para wali songo. Maka Banyuwangi saya berharap tidak main-main untuk membangun sebuah organisasi. Ini bukan organisasi yang begitu saja muncul karena reaksioner, tidak, tapi ini organisasi dari sebuah kontemplasi penghayatan leluhur semuanya dengan melihat keadaan bahwa ini saatnya kita muncul, karena 5 tahun ke depan posisi manusia sudah banyak digantikan oleh mesin. 5 tahun ke depan posisi pekerjaan digantikan oleh teknologi. Ada 3 hal yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Pertama adalah personality, kedua adalah attitude, ketiga adalah empati. 3 hal itu tidak akan bisa digantikan oleh secanggih apapun teknologi, mau AI, mau apa saja. Yang namanya robot tidak punya personality, tidak punya empati, dan tidak punya attitude. Maka akhlakul karimah dari Garda Wali Songo dalam setiap gerakannya itu penting. Ya. Artinya semua gerakannya harus dibangun dari dasar-dasar bernegara, dasar-dasar bermasyarakat, dasar-dasar hukum. Maka nanti setelah dilantik hari Senin besok, saya berharap seluruh pengurus DPC Garda Wali Songo laporkan orang-orang yang telah mengganggu, menghina, menghujat harkat martabat ulama di Nusantara. Mereka semua dengan seenaknya menghujat ulama-ulama di Nusantara. Dulu Gus Dur dihujat dengan diam, sekarang tidak boleh diam lagi. Maka siapapun di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang menghujat ulama-ulama di Nusantara, ulama-ulama langgar, kiai-kiai masjid, kiai-kiai langgar yang terus berhubungan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita ini, mereka yang berjuang, mereka yang mengembangkan agama ini menjadi perilaku manusia. Agama kita bukan agama identitas, tetapi agama perilaku. Bukan hanya ngomong-ngomong saja, omong-omong saja, tidak, tetapi menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Maka Garda Wali Songo, jagalah para kiai, jagalah mereka, jangan sampai mereka ini diinjak-injak harkat dan martabatnya. Panjenengan semua adalah gardanya, panjenengan semua adalah penjaganya. Maka ketika ada ulama atau seseorang yang merasa bahwa dirinya paling suci di dunia ini, siapapun itu, Garda Wali Songo wajib bertindak untuk menegaskan bahwa tidak ada kesucian di dunia ini kecuali kita semua disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat berwudu dan syariat yang lain. Maka panjenengan semuanya, saya berharap di Banyuwangi khususnya jangan bergerak dengan gerakan yang sporadis, tapi gerakan panjenengan adalah gerakan yang progresif, membangun, berkoordinasi dengan semua pihak. Siap, laksanakan. Bapak Polisi, Bapak TNI, ya. Panjenengan semua adalah penjaga keamanan. Garda Wali Songo ini penjaga keimanan. Maka kalau TNI dan Polri dan semua penegak hukum di negara kesatuan Republik Indonesia ini, mereka semua punya anggaran untuk menjaga keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, panjenengan semua ini tidak punya anggaran, tapi punya harapan. Yang punya anggaran itu perhatian kepada kita semuanya. Tepuk tangan untuk TNI dan Polri.
inginkan dan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kita dapatkan. Kita jangan khawatir, insya Allah kalau DPC Garda Wali Songo berkoordinasi dengan kepolisian, dengan TNI, pasti mereka semua akan memperhatikan dan bekerja sama untuk bareng-bareng menjaga iman dan amannya. Maka pulau panjenengan harus kembali, sekali lagi kembali dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim, di mana ini biasa kita baca di dalam surat An-Nisa, surat An-Nisa ayat 114. Kenapa kok berorganisasi kaitannya dengan perempuan? Ini yang menarik. Karena apa? Tanah air kita ini disebut sebagai ibu pertiwi, dan kita lahir dari seorang ibu. Maka ketika kita berserikat dan berkumpul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu petunjuknya bahwa la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Jadi tidak ada gunanya kita ini berserikat, berkumpul, kecuali kita itu saling menolong. Pertama adalah sedekah. Sedekah ini artinya prinsip sosial masyarakat kita itu adalah gotong royong. Ingat nggak dulu bagaimana kita membangun sebuah rumah, tetangga, saudara saling bergotong royong. Siapa yang urun genteng, siapa yang urun semen, siapa yang urun tenaga. Itu terjadi nggak di Kabupaten Banyuwangi ini? Ada nggak? Ada. Sekarang kemana? Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Masih ada nggak? Harus ada. Garda Wali Songo yang akan membangkitkan semuanya kembali untuk ada. Yang berkuasa menolong yang dikuasai. Ingat, Ibu Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, semuanya yang diberi amanah oleh rakyat, bahwa panjenengan semua harus menjalankan amanah itu sesuai dengan kehendak rakyat. Maka panjenengan perlu mengingatkan, kalau namanya pemimpin itu suka lupa. Namanya saja pemimpin, banyak yang diurusi. Panjenengan wajib mengingatkan. Yang pertama adalah sedekah. Yang kedua adalah au ma'rufin. Apa itu ma'ruf? Apa yang kita lakukan harus berdasarkan prinsip awal adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih makrifat itu? Makrifat itu adalah kalau panjenengan datang ke sebuah daerah begini, terus jenengan disuguhi, kemudian dipersilahkan dengan baik, lalu jenengan pasti dalam pikiran panjenengan bertanya awalnya, ini punya siapa? Sebab apa? Ketika jenengan datang, jenengan nggak kenal siapa yang punya ini. Nah, ketika sudah tahu bahwa ini punya siapa, maka panjenengan baru tenang, minumnya tenang, makan ya tenang, karena sudah tahu siapa yang punya. Prinsip makrifat itu seperti itu. Sama, ketika kita hidup di dunia ini kok nggak tahu siapa dunia ini milik siapa, yang konyol namanya. Maka kita juga harus ngerti. Garda Wali Songo bergerak tahu makrifat kepada Allah, makrifat kepada siapa saja yang punya ini, sehingga kita genap dasarnya untuk siapa kita bergerak, kemana kita bergerak, dan kepada siapa kita harus berkomunikasi. Nah, itu yang paling penting. Ma'ruf, cara-caranya dikerjakan dengan baik. Jangan sampai cara-caranya semaunya pakai premanisasi.
takut dengan preman, karena Garda Wali Songo ini isinya juga insya Allah preman semua. Pre itu artinya belum, man itu manusia, artinya belajar jadi manusia. Itu isinya Garda Wali Songo. Nah, wis menungso kabeh ya ora sida kita bisa. Ya. Makanya kita ini belajar jadi manusia. Jadi jangan pernah takut dengan organ-organ yang konyol dalam bergerak. Kalau itu menginjak harkat martabat, maka Anda semua wajib melawan. Kemudian yang ketiga adalah au islahin bainan nas. Kita ini hadir untuk mendamaikan semuanya. Konflik nasab misalnya, kita tidak serta-merta sikap Garda Wali Songo bahwa meyakini bahwa Pak Alawi itu bukan keturunan dari Rasulullah SAW wajib. Sebab apa? Secara ilmu rijalul hadis tidak ada yang namanya Isa al-Muhajir apalagi Abdullah dalam kajian ilmu hadis. Baiklah, yang kemudian bapaknya namanya Isa al-Muhajir, itu dalam kajian jalur hadis sudah jelas tidak ada. Maka dengan keilmuan itu maka kita wajib menyatakan bahwa memang Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Artinya, walaupun bukan keturunan Rasulullah, mereka berhak menjadi manusia yang soleh. Mereka berhak menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Kalau mereka baik, ya hormati. Itu sikap Garda. Tapi kalau mereka sudah melunjak, tidak sesuai dengan kaidahnya, ya sudah. Sikap Garda bukan lagi menganggap dia manusia, karena dia memperlakukan kita bukan manusia, ya perlakukan sesuai dengan perlakuan. Itu sikap Garda Wali Songo. Siap Garda Wali Songo? Siap, Lur. Itu yang harus dikerjakan. Ingat, semuanya harus berdasarkan koridor hukum. Jadi kita adalah pemadam kebakaran. Kalau ada panas-panas, ya pokoknya sing teko Garda berarti adem kabeh. Nek diademke gak iso panas dikasih kabeh. Napa? Dikasih kabeh. Diajar kabeh itu. Soal gak gelem. Itu yang harus kemudian dilakukan oleh Garda Wali Songo. Nah, mayyaf'al dzalik ibtigha amradillah. Siapa yang melakukan semua itu dengan dasar untuk mendapatkan ridho Allah, ya, kita semuanya ini bisa acara seperti ini. Saya yakin DPC Garda Wali Songo ini urunan pasti, ya, urunan ini ku pasti. Sing urun tenaga ya ono, sing urun tulis-tulis ning medsos ya ono, sing urun donga ya ono. Niku kabeh adalah bagian dari perjuangan Garda Wali Songo. Bahkan teman-teman yang dari jauh, ya, yang dari selatan, yang dari utara, semuanya bisa hadir di sini, alhamdulillah. Makanya ya, Pak Polisi, Pak TNI, ya, inilah organisasi kemasyarakatan, organisasi yang memang berangkat dari kesadaran dan partisipasi untuk membangun bersama dengan pemerintah. Mohon disampaikan kepada pimpinan panjenengan semua bahwa ya, teman-teman seperti inilah yang harus saling bisa disupport ya, untuk kegiatan-kegiatan yang nanti setelah pelantikan ini akan melakukan rapat kerja sekaligus pembentukan di PAC sampai pada tingkat desa. Banyuwangi sudah darurat untuk persoalan tadi identitas lokal, sehingga kita ini harus betul-betul mengakar sejarah kita bangun dengan baik, jangan sampai sejarah desa-desa itu hilang, karena
dicatat, diungkapkan, diceritakan agar apa? Menjadi kebanggaan anak cucu kita. Pokoknya seluruh pengurus Garda Wali Songo wajib tahu siapa leluhurnya 7 ke atas. Nek gak ngerti kebangetan sebenarnya. Bapaknya sampean sopo, mbaknya sampean sopo, buyut jenengan sopo, canggae jenengan sopo. Niku wajib jenengan ketahui. Karena dengan itu kita semuanya baru, kekuatan kita besar. Tapi kalau kita dengan leluhur saja nggak tahu, nah nanti nggak punya malu. Kenapa? Nggak tahu leluhurnya, dikiranya batu apa? Kita ini lahir dari manusia yang punya leluhur-leluhur. Apapun leluhur kita, yang jelas beliau semuanya berdoa atas kehadiran setiap diri manusia. Wasaufa nutihi ajran 'azima. Maka kita yang melakukan berdasarkan 3 hal tadi itu, sedekah, ma'ruf, kemudian aslah bainan nas, yaitu perdamaian. Maka kita dijanjikan oleh Allah, Allah berjanji ini wasaufa nutihi ajran 'azima. Secara ini artinya pahalanya besar. Apa pahala ajrun 'azima? Yang jelas ketika panjenengan menjadi bagian dari Garda, minimal kita semua ini mendapatkan pertolongan sebelum mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Syafaat Kanjeng Nabi itu terakhir. Kita awalnya pasti mendapatkan syafaat minimal dari guru ngaji, dari para ulama, sebelum mendapatkan syafaat Kanjeng. Di prinsip syafaat Kanjeng Nabi itu adalah prinsip terakhir. Kalaupun sudah bisa ditolong oleh para wali-wali ini, ya sudah, nggak usah syafaat Kanjeng Nabi, karena syafaat Kanjeng Nabi itu terakhir. Sudah disiksa baru diberi. Nah itu hadirnya syafaat Kanjeng Nabi. Makanya para ulama-ulama ini, kiai-kiai teng desa, makanya desa niki mboten enten kiai ini pun siap-siap mawon, panas mesti. Apa meneh gak ono tahlilane, wis siap-siap mawon. Mesti kehidupannya mboten ayu. Maka itu yang harus kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat. TNI ini sing jogo yo aman. Pokoknya Pak TNI, Pak Polisi, selama jenengan lihat di desa itu masih ada tahlilan, aman. Tapi kalau sudah nggak ada tahlilan, ya sudah, mulai kiamat kecil datang. Karena tahlilan dari awal dibuat oleh para wali songo pertama kali bukan untuk mendoakan orang mati, tetapi digunakan untuk menjaga desa. Tahlilan itu tinggi besok. Kemarin dulu itu tiap malam Jumat keliling di rumah-rumah penduduk untuk ngadain tahlilan. Demi apa? Tadi jogo desone, jogo omai, benar-benar mendapatkan bantu bagi batu korobun. Itu pesan dari kami DPP Garda Wali Songo kepada sahabat-sahabat semuanya, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu semuanya yang tergabung dalam Garda Wali Songo. Ingat, sejarah harus tetap dijaga, leluhur harus tetap diutamakan, dan mohon setiap pengurus catat itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Itu penting untuk kita saling mendoakan agar tahu leluhurnya. Kalau nggak tahu bahaya, tidak punya akar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang kalau sudah tidak punya akar, makanya gampang merusak tatanan. Kenapa? Nggak punya malu pasti, karena nggak berakar. Tumbuhan kalau sudah tidak berakar gampang dicabut, gampang diadu. Makanya kita jangan sampai seperti itu. Mengenai itu, Garda Wali Songo hari ini jam berapa ini? 14.25 kita mau kukuhkan. Sebelum itu saya minta SK-nya mana?
memang persiapannya yang begini nih. Saya sebagai DPP yang maklum, yang jenengan sebagai DPC ya dimaklumi saja. Kalau ada kekurangan, ya benar. Ya emangnya ngomong. Yang PAC belum ya. Berarti ini yang saya lantik adalah Bang Pengurus DPC. Saya bacakan dulu. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Garda Wali Songo nomor 9 DPP Garda SK PWBC dari Januari 2022 tentang pengangkatan pengurus tingkat cabang Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengangkat pengurus Garda Wali Songo tingkat Kabupaten Banyuwangi. Kedua, mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus tingkat Kabupaten Banyuwangi masa hikmat terhitung 10 Januari 2025 sampai dengan 10 Januari 2030. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini dan lain-lain yang berakibat kepada peninjauan ulang atas surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 10 Januari 2025, Dewan Pengurus Pusat Garda Wali Songo, Ketua Umum Kiai Raden Haji Muhammad Abdul Razak Mufti MAG, Sekretaris Jenderal Kiai Eko Ahmad Dini, Sarjana Ekonomi. Nanti pengurus harian ini kok hilang? PDF aja emang nggak ada. Ini tak bacain. PDF-nya mana? Ada? Nah. Biasanya itu kalau pelantikan DPC itu bupati hadir, ya, Kapolres hadir, Ordim hadir. Banyuwangi ini goib semua. Tapi gak apa-apa, tenang aja. Nanti kan saya tinggal telepon Pak Kapolri, Pak ini. Dibacakan. Ini sudah ada nih. Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat pengangkatan pengurus tingkat cabang. Nama Kiai Haji Muhammad Izzuddin Gus Fikri, Ketua Dewan Penasehat. Nama Rahmat Sukri Gus Sukri, anggota Dewan Penasehat. Nama Kiai Haji Abdul Hadi, anggota Dewan Penasehat. Nama Andre Prasetyawan SEMT Gus Andre, anggota Dewan Penasehat. Nama Heru Damono, Ketua Dewan Kesepuhan. Nama Subito, anggota Dewan Kesepuhan. Nama Kiai Haji Ibnu Hatta Tohuri, SPD MPD, anggota Dewan Kesepuhan. Nama Nanang Kosim Gus Yasin, anggota Dewan Kesepuhan. Nama Saiful Zahron Gus Siful, anggota Dewan Kesepuhan. Nama HSP Nano Hermawan, anggota Dewan Kesepuhan. Nama Ahmad Supriyadi, anggota Dewan Kesepuhan. Nama Muhammad Supriyadi, Ketua atau Pimpinan Cabang. Nama Selamat Haryadi, Wakil Ketua. Nama Anis Safaat, Sarjana Hukum, Jabatan Sekretaris. Nama Ahmad Sajidi, Bendahara. Nama Resmianto Eskom, Wakil Bendahara. Nama Sugeng Haripe, Komandan Tinggi. Nama Muhammad Suseno, Wakil Komandan Tinggi. Nama Ahmad Yasin, anggota. Nama Aminul Hakim AMAPD, anggota. Kemudian nama Ustadz Muhammad Maksud Mahali, Ketua Departemen Pendidikan Dakwah dan Kajian Ilmiah. Nama Ilzam Lutfi, Sekretaris Departemen Pendidikan Dakwah dan Kajian Ilmiah. Nama Muhammad Haidori, Bendahara Departemen Pendidikan Dakwah dan Kajian Ilmiah. Nama Ihsan, anggota Departemen Pendidikan Dakwah dan Kajian Ilmiah. Nama Abdul Fitrianto, anggota Departemen Pendidikan Dakwah dan Kajian Ilmiah. Nama Muhammad Uni Alfani, anggota Departemen Pendidikan Dakwah dan Kajian Ilmiah. Nama Muhammad
Muhammad Tantowi, Ketua Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha. Nama Haryanto, Sekretaris Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha. Nama Rian Apriadi SH, Bendahara Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha. Nama Edi Budianto, Anggota Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha. Nama Indra Wahyudi, Anggota Departemen Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha. Nama Eka Sabta Yunus Baktiar, Ketua Departemen Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Informasi. Teguh Arif Setiawan, Sekretaris Departemen Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Informasi. Widiatmiko Putra Pratama, STRTT, Bendahara Departemen Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Informasi. Laksana Kresna Bayu Mahardika, AMD.com, Anggota Departemen Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Informasi. Muhammad Iqbal Barid Humaydi, Anggota Departemen Hubungan Antar Lembaga Organisasi dan Informasi. Dodi Sucahyo SH, Ketua Departemen Hukum dan HAM. Rohman Hadi Purnomo SH, Sekretaris Departemen Hukum dan HAM. R. Raden Oka Yudhistira SH, Bendahara Departemen Hukum dan HAM. Agus Salim SH, Anggota Departemen Hukum dan HAM. Haji Kurdi Ismail SH, Anggota Departemen Hukum dan HAM. Lailatul Qayyimah SH, Anggota Departemen Hukum dan HAM. Dani Ferdiansa, Ketua Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Wahyu Yulianto, Sekretaris Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Tri Agung MU, Sarjana Hukum, Bendahara Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Yosua Mauris Mamangke, Anggota Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Luki Kuncoro Widagdo, Anggota Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Muhammad, Anggota Departemen Sosial dan Kemasyarakatan. Selamat Darmadi, Ketua Departemen Seni dan Budaya. Aris Iskandar Zulkarnain, Sarjana Ekonomi, Sekretaris Departemen Seni dan Budaya. Sutrisno, Bendahara Departemen Seni dan Budaya. Andri Saputro, Anggota Departemen Seni dan Budaya. Agung Permadi, Anggota Departemen Seni dan Budaya. Raja Viga Dewi Sabta, Anggota Departemen Seni dan Budaya. Ditetapkan di Sumedang pada tanggal 10 Januari 2025. Dewan Pengurus Pusat Garda Wali Songo, Ketua Umum Kiai Haji Raden Haji Muhammad Abdul Razak Al Mufti MAG, Sekretaris Jenderal Kiai Haji Eko Ahmadi Sarjana Ekonomi. Demikian pengurus cabang DPC Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi. Ada yang belum disebut nggak? Sudah? Sudah komplit? Baik. Sebelum saya lantik, saya mau bertanya, siapkah Anda untuk menjadi pengurus Dewan Pengurus Cabang Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi? Bersediakah Anda semuanya untuk dilantik menjadi pengurus DPC Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi? Siap. Baik. Jika Anda bersedia, maka ikuti sambil berdiri. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya sekali lagi. Sudah siapkah bapak-bapak dan ibu-ibu dilantik sebagai pimpinan pengurus Dewan Pengurus Cabang Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi? Selanjutnya, silakan menirukan apa yang saya ucapkan dengan kompak dan tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kami sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Dengan ini menyatakan, satu, kami akan menjunjung tinggi martabat
martabat dan nama baik agama Islam, ulama di Nusantara, serta berusaha mewujudkan terlaksananya ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah-tengah masyarakat. 2. Kami siap mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. 3. Kami siap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 4. Kami akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus untuk kepentingan organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. 5. Kami akan taat dan patuh kepada peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Garda Wali Songo. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Silakan dulu Tuan. Terima kasih. Demikian proses pelantikan panjenengan semuanya, dan kami harapkan setelah ini kita semuanya DPC khususnya melakukan rapat kerja untuk program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun yang jangka pendek yang harus disegerakan adalah kepada Departemen Hukum, mohon besok atau minggu depan itu bisa melaporkan orang-orang yang telah membuat negara ini dalam keadaan tidak baik-baik saja dengan ucapan kebencian dan ucapan hasutan. Segera dilaporkan di Kapolres atau Polres tempat bersama-sama seluruh pengurus, buat ininya laporannya sesuai dengan undang-undang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga setiap orang tidak dengan mudah menghasut, tidak dengan mudah mempropaganda, dan tidak dengan mudah seenaknya sendiri bicara tentang ulama-ulama kita yang kita miliki. Oleh karena itu, sekali lagi selamat kepada DPC Garda Wali Songo Kabupaten Banyuwangi, dan selamat bertugas, selamat berkolaborasi bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, bersama-sama juga dengan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, ada polisi, ada TNI, ada Angkatan Laut, ya, dan semuanya wilayah-wilayah yang ada di Kabupaten Banyuwangi, termasuk panjenengan semuanya. Jangan lupa mencatat sejarah-sejarah orang-orang yang telah berjuang, baik itu di desa Anda, di lingkungan Anda, dan itu jelas pasti orang-orang lokal yang mau setiap hari direpoti oleh masyarakat, direpoti untuk ditanyakan tentang peristiwa-peristiwa keagamaan. Oleh karena itu, mari bersama-sama jaga Banyuwangi, tetap Banyuwangi menjadi kabupaten yang dicintai oleh masyarakatnya, itu juga pemimpin-pemimpinnya, sehingga kita semuanya benar-benar bisa bekerja bersama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya akhiri, kalau saya membacakan yel-yel ini, jenengan jawabnya begini: siapa
Siapa kita? Garda Wali Songo, penerus pejuang Wali Songo. Saya ulang lagi. Siapa kita? Garda Wali Songo. Garda Wali Songo. Pejuang Songo. Satu. Kedua, Garda Wali Songo. Siapa kita? Garda Wali Songo, Benteng Pejuang Wali Songo dan NKRI. Benteng Pejuang Wali Songo dan NKRI. Yuk kita coba lagi. Siapa kita? Garda Wali Songo. Garda Wali Songo. Penerus pejuang. Siapa kita? Garda Wali Songo. Garda Wali Songo. Benteng pejuang. Dan NKRI. Tepuk tangan. Oke, saya ulangi lagi biar kompak. Siapa kita? Garda Wali Songo. Garda Wali Songo. Siapa kita? Garda Wali Songo. Garda Wali Songo. NKRI. Tepuk tangan buat semuanya. Kalian belum makan mesti. Oke. Demikian ya. Nanti kita pengurus DPC saya harapkan terus bisa bersilaturahim kepada kiai, ulama-ulama sepuh. Kalaupun ada perbedaan pendapat terhadap Pak Alawi, kita hargai. Ya, kita hargai. Ada ulama-ulama juga yang masih percaya bahwa Pak Alawi masih keturunan Rasulullah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kita hargai perbedaan pendapat. Yang jelas sikap DPC sikap Garda Wali Songo dari DPP sama dari dan semuanya itu sudah tegas bahwa memang Pak Alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Berdasar apa? Berdasar kajian hadis, bukan kajian sejarah. Kalau sudah kajian hadis sudah final, nggak bisa dibantah. Ya. Sudah final, nggak bisa dibantah. Sebab kita ini dasar beragamanya Al-Quran, hadis, ijma dan itu yang harus dipahami. Jadi kalaupun ada berbeda, nggak usah diperdebatkan. Ya sudah, nggak apa-apa. Berbeda kan boleh, gitu ya. Berbeda boleh. Yang penting jangan pernah menghina harga diri ulama Nusantara. Siapapun yang menghina urusannya kalau Garda Wali Songo. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.